Insyaallah malam hari ini kita akan membicarakan tentang dunia, teman-teman. Kita akan membicarakan tentang dunia. Bagaimana dunia itu? Kita terutama akan membicarakan tentang sifat dunia. Ada yang mengatakan yang namanya sifat dunia itu laibu. Apa? Sifat dunia itu laibu. Apa itu laibu? Permainan. Permainan itu artinya apa, teman-teman? Permainan itu tidak sungguhan, ya. Tidak sungguhan. Permainan itu sendau gurau, gitu ya. Jadi kalau kita mengacu kepada satu permainan, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Permainan itu artinya yang pertama adalah apa? Tidak serius. Misalnya kita mukul orang tuh, teman kita pukul ya, pundaknya gitu. Terus yang dipukul bilang, "Ngapain kamu mukul saya?" "Oh enggak kok, saya cuma mainan," gitu ya. Nah, sehingga yang dipukul marah enggak, teman-teman? Enggak marah kan? Karena apa? Karena mainan. Nah, sehingga ketika kita berada pada posisi mainan itu berarti tidak sampai ke dalam hati, ya. Atau kita bisa mengistilahkan mainan itu adalah sesuatu yang tidak penting, ya. Apa? Permainan itu tidak penting, yang keberadaannya dan ketiadaannya itu tidak penting dalam hidup kita, karena sifatnya adalah mainan, teman-teman, ya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Baik, kita akan mengacu kepada surat Al-Hadid ayat 20, teman-teman. Allah menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu innamal hayatud dunya laibun." Perhatikan wahai manusia, ya. I'lamu itu tanbih, teman-teman. Tanbih itu apa artinya, ya? Penekanan, ya. Mikrofonnya siapa? Ya, penekanan, ya, bahwa sesungguhnya kata Allah, ad-dunya laibun. Dunia itu yang pertama sifatnya adalah laibun, yaitu permainan tadi, teman-teman. Nah, jadi beberapa perkara yang perlu kita sadari adalah yang pertama, yang namanya permainan itu sifatnya tidak penting, teman-teman. Apa tidak penting? Terus yang kedua apa? Tidak serius. Tidak penting, tidak serius. Apalagi kalau kita berbicara tentang permainan, apa itu yang terbenak di dalam pikiran kita? Ada yang bisa membantu menjawab enggak? Ketika kita bicara tentang permainan, itu apa yang kita pikirkan? Selain yang pertama tadi tidak penting, terus yang kedua tidak serius, ya. Udah mulai ngantuk nih. Jam segini udah mulai ngantuk, ya. Tadi kerja di proyek, ya. Sampai sore lembur. Apa tadi? Yang ketiga apa kira-kira, teman-teman? Yang pertama apa tadi? Permainan itu tidak serius. Yang kedua tidak penting. Ada lagi nggak yang lain yang mewakili permainan? Tidak serius, tidak penting, terus apa lagi? Melalaikan, teman-teman. Perlu catat ini dunia, ya, penting, ya. Tidak penting, terus apa tadi? Melalaikan, terus apa tadi? Sendau gurau. Nah, sehingga yang perlu kita ketahui, ini kata Quran, teman-teman, Allah yang menyampaikan. Sehingga perlu kita ketahui, apapun urusan kita di dunia ini tidak ada yang penting. Apapun urusan kita di dunia ini tidak ada yang penting, selagi itu urusannya masih sifatnya dunia.
Selagi itu urusannya masih dunia, itu maka tidak ada yang penting. Ya. Saya tadi baru menyampaikan ke para santri ngaji jam 8. Jadi kita kalau di pondok setelah subuh ngaji sama anak putri, kalau jam 8 ngaji sama anak putra, Senin sampai Kamis teman-teman. Nah jam 8 tadi saya sampaikan ke anak putra, kita itu seringkali dikecoh dengan hal-hal yang kecil. Seringkali kita minta doa kepada Allah, berdoa terkait hal-hal yang kecil. Ya. Tetapi kita itu melupakan hal yang besar yang sudah ada. Saya ilustrasikan sederhana gini teman-teman. Kita sama Allah sejak lahir dikasih mata bisa melihat, ini suatu yang besar atau kecil teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Saya lanjut ya. Kita bisa mendengar itu suatu hal yang besar apa kecil? Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa makan, ya, kita bisa berjalan. Itu suatu perkara yang besar apa perkara yang kecil, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Di sini semua bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan ya. Di antara banyak nikmat, 3 itu dulu. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa makan. Itu perkara yang besar atau perkara yang kecil? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Saya tunggu sambil minum air putih. Bismillah. Perkara besar apa kecil teman-teman? Orang bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan. Besar ya? Baik, besar. Saya mau tanya sekarang. Ada orang sedang mencari, tapi ini mah hidup. Ada yang WA, ada yang nulis gimana nih? Tanpa nikmat itu hidup bakalan susah. Ya, itu. Ustadz sambil ngelicin baju boleh enggak? Ya, emang ini kita sendau guru, kita lagi serius nih. Ngelicin bajunya nanti, wong ini cuma 1 jam, betul enggak? Nanti ada yang sambil main game. Serius ya teman-teman, kita semuanya serius insya Allah. Serius pengen sembuh kan? Atau jangan-jangan pengen sembuhnya sendau gurau nih. Ya, karena kita membuat program ini serius, tidak sendau gurau ya. Nah saya mau tanya, kalau ya, ada orang tidak memiliki motor, ya, terus dia merasa dirinya itu miskin. Sementara apa yang dia miliki dalam dirinya itu melebihi nilainya daripada motor. Kira-kira perasaan miskin itu kufur nikmat nggak teman-teman? Orang bisa melihat, ya, bisa mendengar, bisa makan, sehat fisik. Tidak punya motor, merasa miskin teman-teman. Kufur nikmat nggak sama Allah? Seringkali orang itu berdoa kepada Allah itu hanya hal-hal yang kecil teman-teman. Ya Allah, saya mohon ya Allah, lapangkan rizki, ya Allah, saya mohon ya Allah, saya nanam cabai, semoga laku keras, saya bisa beli motor ya Allah, saya bisa beli mobil ya Allah, saya bisa bangun rumah ya Allah. Saya mau tanya teman-teman, pilih mana? Dikasih mobil sama bisa melihat? Kalau harus pilih salah satu, nggak usah dua-dua, satu aja. Ini satu mata diambil penglihatannya sama Allah, dikasih mobil, atau tidak punya mobil bisa melihat semua. Pilih mana teman-teman? Saya yakin semuanya akan menjawab pilih melihat ya. Artinya seluruh nikmat yang sudah ada dalam diri kita, melihat Ustaz ya, seluruh yang ada di dalam diri kita sejak lahir sampai saat ini ya. Kalau besok kita tidak tahu ya. Itu kalau kita cross dibandingkan dengan dunia ini, maka nilainya itu mungkin bermiliar-miliar teman-teman. Cuman karena kita menginginkan
satu perkara yang sifatnya jauh lebih remeh dari yang kita miliki ini, seringkali jadi merasa hidup ini susah. Kufur nikmat nggak teman-teman? Saya mau tanya teman-teman, kalau kita misalnya punya uang 10.000, ya, hilang, kita akan merasa dalam hati terbebani nggak dengan kehilangan 10.000 itu? Tentu tidak kan, karena kecil teman-teman. Kalau kita memperjuangkan uang 10.000 itu sampai berdarah-darah, sampai kita itu cekcok sama teman, sama saudara, kira-kira masuk akal nggak teman-teman? Nggak masuk akal ya. Karena apa? Karena 10.000 itu remeh. Maka seluruh dunia ini menurut Allah itu laibun, seluruhnya remeh. Ya. Seluruh dunia ini sifatnya remeh, tidak ada yang serius. Ya. Nah, mewakili permainan tadi apa 3? Yang pertama, tancapkan dalam hati, yuk, seluruh dunia ini, maksudnya yang murni dunia, tidak ada hubungannya sama akhirat ya. Pertama, artinya dari permainan itu tadi apa? Tidak serius. Kedua, tidak ada artinya atau artinya rendah. Dan yang ketiga apa? Apa coba? 3. Salah satu ada yang nulis 3 arti permainan tadi apa ya Pak? Saya pastikan seluruhnya nancep ke hati itu. Ini kalau hal ini tidak kita kuasai, nanti ke depan jadi sulit nih nanti kita melanjutkan materinya nanti. Ya. Apa 3 arti dari permainan tadi? Tidak penting, tidak serius, dan apa yang terakhir nih? Tak baca dulu. Tidak penting, tidak serius, senda gurau, dan tidak ada artinya. Ya tidak penting itu tidak ada artinya itu ya. Atau bisa dijadikan remeh. Satu lagi teman-teman yang belum tercatat berarti dalam memori kita. Apa? Candu teman-teman. Gak pernah mau mobil karena naiknya mabuk. Mabuk naik mobil ya. Masya Allah. Gak apa-apa ya. Candu. Jadi orang melakukan permainan itu candu loh teman-teman. Misalnya orang terbiasa main game gitu ya, maka dia kalau meninggalkan itu akan menjadi ketagihan gitu. Nah, apapun dunia ini candu, apapun yang sifatnya dunia ini candu. Orang yang suka main sepak bola itu kecanduan main sepak bola teman-teman. Orang yang sering kali menghabiskan waktu untuk naik gunung, maka bagi dia naik gunung itu candu. Orang yang terbiasa nulis, bagi dia nulis itu candu. Demikian juga hal yang baik, orang yang terbiasa membaca Quran, bagi dia membaca Quran itu candu teman-teman. Orang yang terbiasa sholat tahajud, maka bagi dia sholat tahajud itu candu. Jadi ya, tadi apa? Pertama tidak serius, kedua tidak penting, dan yang ketiga candu. Bayangin, sudah tidak penting candu lagi, merugikan nggak? Ustaz, yang namanya dunia itu menguntungkan bukan merugikan gitu ya. Iya, menguntungkan kalau ada hubungannya sama akhirat teman-teman. Selama tidak ada hubungannya akhirat, adanya adalah apa tadi? Merugikan. Kemudian yang kedua, Allah menyampaikan yang namanya dunia itu lahun. Lahun itu apa? Yang pertama tadi permainan, yang kedua lahun apa teman-teman? Lahun kelengahan. Apa arti lengah teman-teman? Ada yang bisa mengartikan nggak? Lengah itu artinya apa? Yang pertama itu permainan, yang kedua kelengahan. Dunia ini kelengahan. Apa artinya lengah? Wah, orang itu lengah terus kalah. Itu biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam sebuah pertandingan ya. Gara-gara lengah terus kalah gitu ya. Gara-gara lengah tertembak, lalai ya, lengah itu lalai.
Artinya apa lengah itu? Lengah itu artinya dia krisis kesadaran atas posisinya. Ya, krisis kesadaran atas posisinya. Misalnya orang jemur baju, ini yang paling gampang. Ibu-ibu jemur baju nih, ya enggak? Terus tiba-tiba santai-santai tidur hujan. Bajunya kehujanan, itu namanya lengah, teman-teman. Lagi permainan sepak bola, kipernya harusnya menjaga gawang. Tiba-tiba menerima apa? Menerima WA, terus dia buka WA. Pas waktu buka WA, bolanya masuk. Itu lengah, teman-teman. Orang lagi perang tuh, snipernya harusnya membidik tepat gitu. Ada jenderalnya musuh datang, tiba-tiba dia ngantuk 2 detik gitu. Saat dia ngantuk, jenderalnya lewat, nggak jadi ketembak musuh. Namanya lengah itu, teman-teman. Jadi bahasa yang paling sederhana untuk kata-kata lengah ini adalah apa, teman-teman? Tidak menyadari, ya, tidak sadar seutuhnya sehingga mengakibatkan kerugian. Itu kelengahan. Tidak sadar utuh sehingga apa, teman-teman? Menyebabkan kerugian. Kemudian yang ketiga, sifat dunia itu kata Allah wazinatun, keindahan. Sifat dunia yang ketiga itu zinatun, keindahan, teman-teman. Kita kemarin sudah membahas keindahan, ya, kita tidak akan bahas lagi, sangat panjang, ya. Kemarin kita telah bahas zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, ya, dzalika mataul hayatid dunya. Nah, itu keindahan itu, 7 itu. Ada yang masih hafal enggak? Coba tolong chat di kolom komentar. Tapi jangan lihat catatan. Ada yang masih hafal enggak 7 keindahan dunia ini tadi? Yang baru kita bahas kemarin, teman-teman. Apa? Saya tunggu. Ayo, tolong. Jangan buka catatan kalau ada yang masih hafal. 7 keindahan dunia. Materi sedikit yang masuk ke hati lebih penting daripada materi banyak hilang semua. Materinya banyak sekali. Tentang apa? Lali. Wah, ini ya. Ya, keindahan dunia apa 7 itu? Atau seingatnya berapa? Zayyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Artikan, teman-teman. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Apa saja itu? 7. Nggak usah kita bahas lagi. Tapi saya minta tolong minimal 1 orang, ayo. Coba chat. Artinya apa aja yang 7 itu yang kemarin? Lupa semua. Hati, pikiran, harta, fisik, jabatan. Oh, bukan, itu hati, pikiran, fisik, jabatan itu macam-macam itu, macam-macam nafsu, ya, nafsu hati, nafsu perut, gitu. Nafsu di bawah perut, nafsu harta, nafsu jabatan, gitu ya. Itu nafsu, lain dari keindahan. Meskipun nafsu itu mengarahnya kepada yang indah-indah, ya. Baik, sedikit saja, ya. Yang pertama apa? Minan nisa, perempuan. Bagi laki-laki keindahan yang paling utama perempuan. Sebaliknya bagi perempuan laki. Wal banin, kemudian anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, menumpuk-numpuk emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda tunggangan, ya. Wal an'am, dan binatang-binatang. Wal harth, dan tanaman-tanaman. Nah, itu nggak usah kita bahas lagi. Kemudian
Yang keempat ya, teman-teman, Allah menyampaikan bahwasanya sifat dunia itu watafahurum bainakum. Tafahurum bainakum itu artinya berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, teman-teman. Apa? Berlomba-lomba untuk bermegah-megahan. Banyak nggak rumah yang harga bangunannya sama harga isinya lebih mahal harga isinya, teman-teman? Saya pernah main ke seorang bos ya. Itu di rumahnya di ruangan tamu itu ada 3 bangkai harimau yang dikeringkan, terus dikasih air keras gitu, dimasukkan ke kaca, nah buat hiasan di ruang tamu, teman-teman. Tentu sudah izin ya kepada negara orangnya itu. Orang kaya raya, teman-teman. Mobil mewahnya 23 waktu itu. Wah, Masya Allah, keren pokoknya. Versi dunianya keren ya, versi akhirat wallahu alam itu. Di rumahnya ada bonsainya. Terus kemudian lantainya marmer. Nah, saya mau tanya teman-teman, kenapa kok ada banyak sekali rumah yang harga bangunannya sama harga isi dan aksesorisnya lebih mahal harga isi dan aksesorisnya? Beberapa waktu yang lalu saya baru ngobrol sama salah seorang doktor ya, seorang doktor hafal Quran. Itu menggambarkan dulu di zaman kejayaan Islam, itu ketika khalifah itu membuat sebuah bangunan, masjid misalnya, itu harga bangunannya sama harga aksesorisnya itu bisa 2 kali lipat. Misalnya harga bangunannya itu 1 miliar, maka yang untuk aksesorisnya itu bisa 2 miliar. Ini namanya apa? Demi megah atau demi kebutuhan? Bermegah-megahan. Nah, bermegah-megahan itu akan mengakibatkan seseorang itu menjadi apa? Menjadi terpuruk kepada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Wa tafahurum bainakum, kata Allah. Kita ada nggak yang seperti itu? Bermegah-megahan. Berapa waktu yang lalu saya ke rumah salah seorang orang kaya lah. Saya taksir rumahnya itu senilai 5 miliar sekitar itu. Megah nggak, teman-teman? Megah ya. Nah, tapi memang Allah menyampaikan dunia itu untuk bermegah-megahan, bukan kebutuhan. Saya mau tanya teman-teman, kita coba flashback kepada masa Nabi. Nabi ketika masih hidup itu raja plus nabi ya, plus panglima perang. Pada waktu itu sudah banyak berperang dengan perbatasan Romawi. Kemudian Nabi tidur ya, di atas tikar, yang dimana tikar itu terbuat dari anyaman-anyaman yang tidak empuk sama sekali. Nah, ketika bangun itu di pipinya Nabi itu ada bekas tidurnya itu, karena tikarnya bukan tikar empuk ya, teman-teman. Dan sahabat menangis, "Ya Rasul, engkau adalah pemimpin kami, sedangkan raja-raja Persia dan raja-raja Roma itu dengan kemegahannya yang luar biasa ya." Sambil meneteskan air mata sahabat ini, teman. Kemudian Nabi menjawab dengan redaksi yang kurang lebih sama dengan maksudnya ini, hanya dunia gitu. Bermegah-megahan ya. Kemudian dengan aksesorisnya itu sifatnya hanya dunia. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis tentang dunia, teman-teman. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah gitu ya. Maka kalau orang sudah mengatakan demi Allah itu berarti akan diikuti dengan sebuah perkataan yang penting ya. Madunya fil akhirati, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, kata Nabi ya, illa mislu, seperti perbandingannya itu, ma yaj'alu ahadukum
isba'ahu hadhihi. Ya. Seperti halnya ketika seseorang itu melakukan ini, kata Nabi. Nah, melakukan ini itu Nabi seperti memberikan isyarat, ya, jari dimasukkan ke lautan. Ya. Jari ketika dimasukkan ke lautan, jarinya basah nggak, teman-teman? Basah ya. Kemudian Nabi suruh melihat. Seandainya istilahnya seperti ini, fangdur gitu. Maka lihatlah. Bima tarji'u, fangdur bima tarji'u. Artinya lihat apa yang bisa dibawa oleh jari ini. Jari saya kan kering nih. Saya masukkan ke laut atau ke gelas atau apapun yang basah, yang intinya ada airnya di situ. Terus saya angkat. Jari saya membawa air enggak? Membawa kan? Berapa persen air yang dibawa dari lautan itu? Sangat sedikit kan? Fangdur bima tarji'u, dan lihatlah apa yang dibawa oleh jari itu. Ya, izin dulu boleh, wudu boleh. Mau wudu dulu boleh. Artinya adalah ketika kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, teman-teman, itu persis seperti air yang nempel di jarinya Nabi itu dibandingkan dengan lautan. Banyak apa sedikit? Sedikit kan? Maka yang ingin kita tekankan di sini adalah sebahagia-bahagianya kita di dunia itu menjadi nggak penting, teman-teman. Betul nggak? Nggak usah lautan lah, saya ilustrasikan ini. Air nih, air gelas nih, air putih ya. Kalau jari saya masukkan, ya toh, terus saya ambil lagi, jari saya basah kan? Saya mau tanya, penting nggak satu gelas ini diambil sebanyak celupan tangan? Atau ditambah sebanyak celupan tangan? Kan nggak penting. Betul nggak? Karena ini jauh lebih banyak daripada air yang menempel dalam jari saya. Nah, maka itulah perbandingan kehidupan dunia ini dengan akhirat. Nah, sekali lagi penekanannya adalah, teman-teman, yuk kita saat ini menyadari bahwa kalau kita pas kondisi berdiri, ya, itidal ya, kemarin kita sholat ya, membahas tentang sholat, jangan kemudian membuat kita itu bangga, riak, seneng yang berlebih gitu ya. Seneng yang berlebih dengan bersyukur beda loh, teman-teman lah ya. Nah, seneng berlebih itu bahasa kerennya adalah euforia gitu ya. Jangan sampai kita euforia. Sebaliknya ketika kita sedang posisi sujud juga jangan merasa sedih yang sedih yang berkepanjangan. Karena sebahagia-bahagianya kita di dunia ya hanya sebatas air yang nempel di tangan. Dan sesedih-sedihnya kita di dunia juga hanya sebatas air yang menempel di tangan. Nah itu. Nah sehingga gambaran dunia seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kemudian kita nanti terjebak ke dalam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi, teman-teman? Wa tafahurum bainakum. Bermegah-megahan di antara kalian. Nah, ulang sedikit lagi. Nah, sekali lagi ya, ini ada yang baru masuk. Yang pertama sifat dunia apa? Laibun. Yang kedua sifat dunia apa? Lahun. Yang ketiga zinatun. Yang keempat tafahurum bainakum. Kemudian yang kelima watakasurum fil amwal. Apa? Takasurum fil amwal. Banyak-banyakan harta. Kalau tadi bermegah-megahan ya, sekarang banyak-banyakan harta. Beda antara bermegah-megahan dengan banyak-banyakan harta ya. Contoh bermegah-megahan itu punya satu rumah, rumahnya pengen dibikin luks, gitu. Punya satu mobil dimodifikasi biar gagah, itu namanya bermegah-megahan. Kalau berbanyak-banyakan harta, rumahnya nggak cuma 1, 2, 3, 4, gitu ya. Mobilnya nggak cuma 1, 2, 3, 4. Gitu. Saya pernah dengar, teman-teman, ada satu orang pengusaha punya bis itu lebih dari 60 unit.
Satu bis harganya 1 miliar lebih. Bayangkan 60 miliar teman-teman. Buat beli bakso sampai mati habis nggak kira-kira? Terus saya mikir gini, ada nggak di antara 60 unit itu yang mungkin dimiliki sang bos selama 10 tahun belum sekalipun disentuh? Ada nggak? Pertanyaannya itu belikan bis itu belikan supirnya atau beli untuk dirinya? Nah, boleh nggak? Boleh. Ini sekali lagi kita lagi tidak membahas tentang boleh atau tidak boleh ya, tapi kita membahas tentang sifat dunia. Sekali lagi kita tidak sedang membahas boleh atau tidak boleh, tetapi kita sedang membahas tentang sifat dunia. Jadi yang kelima itu apa? Takatsurum fil amwal, banyak-banyakan dalam kepemilikan. Banyak-banyakan dalam kepemilikan. Nah, maka sering kita sampaikan hadis Nabi ya, sayakunu sahaban ala syaihi fitnataini ya, fi hubbi dunya wa tulil amal. Akan selalu muda ya, dalam jiwa orang yang sudah tua. Dalam jiwanya orang yang sudah tua itu akan selalu muda. Apa? Ini sudah bahas dulu itu. Masih ingat gak? Dalam jiwa orang yang sudah tua akan selalu muda. 2 perkara. Apa coba? Masih ingat gak? Ini kalau gak salah pertemuan kedua saya masih ingat. Coba. Iya, di pertemuan kedua kayaknya ada itu. Ini penekanan, akan selalu muda dalam jiwa orang yang sudah tua. Apa itu? 2 perkara. Yang pertama fi hubbi dunya, dan yang kedua fitulil amal. Hubud dunya dan tulul amal. Hubud dunya itu cinta dunia. Yang tulul amal itu adalah senantiasa memikirkan dunia. Kemarin saya ilustrasikan sederhana. Ada nggak teman-teman orang umur 60 tahun ya, sudah punya sawah 2 hektar, tapi punya target sawahnya jadi 4 hektar. Jiwanya muda nggak ya teman-teman? Umur 60 tahun, punya sawah 2 hektar. Terus pengen sawahnya menjadi 4 hektar. Itu jiwanya muda nggak teman-teman? Saya mau tanya, kalau kita nanti umur 60 tahun punya sawah 2 hektar, mau diapakan Ustaz? Teman-teman? Kalau kita umur 60 tahun punya sawah 2 hektar, mau buat apa teman-teman? Bisa bantu tolong dijawab? Kita seumpama umur 60 tahun, anak sudah bisa mentas semua ya. Misalnya anaknya 4, yang satu sudah jadi polisi, yang satu sudah jadi direktur, yang satu sudah mentas semua, masih punya sawah 2 hektar, mau buat apa teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Umur 60 tahun, sawah 2 hektar, mau buat apa? Siapa tahu nanti kita seperti itu ya enggak? Suruh orang yang ngerjain, terus uangnya bagi-bagi sama pekerja. Wih, Masya Allah. Teman-teman, ada mimpi yang dilakukan oleh orang yang sedang di alam kubur. Ada satu doa yang sangat masyhur yang dipanjatkan oleh orang yang sedang ada di dalam kubur. Doanya itu kepada Allah adalah agar dikembalikan ke dunia itu sebentar saja. Saya mau tanya, kira-kira sebentar saja itu digunakan untuk ngapain teman-teman? Orang nih sekarang sudah di alam kubur, berdoa kepada Allah. Allah menyampaikan itu kabarnya dalam Al-Quran. Dia meminta kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia ini sebentar saja. Kira-kira minta di dunia sebentar saja itu untuk ngapain teman-teman? Apakah bakso? Untuk beribadah walaupun hanya semenit. Iya, ibadahnya apa? Ibadahnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Sholat dan sedekah. Bukan sholat dan sedekah,
Tapi jawabnya adalah sedekah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka orang itu akan sedekah. Karena sedekah itu adalah amalan yang luar biasa besar yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Salat bisa singkat nggak teman-teman? Nggak bisa. Salat perlu waktu, perlu wudhu. Tapi kalau orang ya, punya mobil, punya sawah, punya ladang, ya, begitu dia dikasih hidup semenit saja, telepon panti asuhan, wahai panti asuhan pengurusnya, itu tolong seluruh harta saya sudah saya kasihkan, saya wakafkan ke panti asuhan. Selesai, nggak ada 1 menit teman-teman. Nah ternyata logikanya, orang yang sudah ada di alam kubur itu seperti itu teman-teman. Dunia yang dia tinggalkan itu akan ditanya sama Allah. Misalnya kita punya sawah nih 1 hektar. Kalau kita posisinya di alam kubur, kita ingin sawah 1 hektar itu dibuat apa teman-teman kira-kira? Ini banyak orang nggak sadar. Maka seringkali kita sampaikan hadis tentang Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang sebuah hadis, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasai. Jika seseorang itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya dari dunia ini kecuali 3 perkara. Apa? Yang pertama, sodakotin jariyatin. Au ilmu yung tafa'u bihi, au waladin solihin yata'ulahu. Kita bahas yang pertama. Apa namanya? Harta dunia yang bermanfaat. Nah, harta dunia yang bermanfaat itu apa teman-teman? Yang diwakafkan. Contoh misalnya saya punya uang, saya buat bangun masjid, maka setiap orang yang sholat di dalam masjid itu saya dapat pahalanya meskipun saya sudah meninggal. Itu namanya sedekah jariyah. Maka orang yang sudah meninggal dunia, dia ingin dunianya yang ditinggalkan ini, ya, hartanya yang ditinggalkan di dunia ini menjadi apa? Harta yang jariyah. Jariyah itu apa? Yang bermanfaat untuk umat dan sifatnya terus menerus. Maka logika orang yang sedang di alam kubur nih, mimpi mereka nih kalau punya harta dunia itu akan disedekahkan. Untuk apa? Untuk sesuatu yang wakaf teman-teman. Bisa dimengerti konsep ini? Akan tetapi ketika logika orang yang di dunia kebalik, ya gak? Logikanya orang di dunia ini kebalikannya orang yang ada di alam kubur, betul gak? Kalau orang di dunia logikanya apa? Ingin hartanya makin banyak, padahal umurnya udah 60 tahun, betul gak? Tapi logikanya orang di alam kubur ingin hartanya di dunia ini mengalirkan pahala kepada dia. Kan kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan satu kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Bayangkan teman-teman, kalau kita punya sawah 2 hektar, ya, kita yang 1 hektar kita wakafkan untuk apa? Untuk umat. Yang 1 hektar kita jual untuk bangun masjidnya. Berarti kita punya masjid yang pekarangannya 1 hektar teman-teman. Setiap hari kira-kira di situ bangunnya di pinggir jalan kalau perlu. Setiap hari ada orang sholat nggak teman-teman di situ? Taruhlah setiap hari yang sholat total 100 orang. Ya 5 waktu itu. Maka setiap hari kita dapat pahala 100 orang sholat teman-teman. Di alam kubur tengel-tengel nggak itu? Bahasa Indonesianya tengel-tengel apa? Kipas-kipas nggak itu? Dapat transferan pahala sehari 5 kali. Itu logikanya orang di alam kubur teman-teman. Tapi logikanya orang di dunia, ya, kalau punya sawah 2 hektar, ya itu ingin digunakan untuk bisnis. Agar berubah menjadi 4 hektar tanpa sadar, kemudian dia itu telah meluangkan waktu, menghambur-hamburkan waktu, kemudian untuk semakin dekat kepada kematian, tapi hartanya tidak bermanfaat. Nah itu yang namanya takasurum fil amwal, wa takasurum fil aulad, dan memperbanyak apa? Berlomba-lomba memperbanyak anak, memperbanyak saudara, memperbanyak kelompok.
memperbanyak bidding. Bidding itu bahasa Indonesianya apa ya? Suara. Memperbanyak apa? Suara. Gitu. Ada nggak orang yang berlomba-lomba cari suara? Ada nggak teman-teman? Tadi bareng-bareng sama santri lagi bahas tentang beberapa waktu yang lalu ada orang yang dia itu sudah jual aset gitu ya. Sudah jual aset, kemudian dia itu daftar jadi DPR, ya, ternyata nggak jadi. Akhirnya ODGJ teman-teman. Satu pertanyaan penting ini. Kenapa kok orang ini tadi yang sudah jual aset kemudian digunakan untuk daftar DPR, ternyata nggak jadi, diapusi sama rakyatnya, terus dia jadi ODGJ. Saya mau tanya, kenapa kok jadi ODGJ teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Sekenanya dah, ayo kira-kira kenapa kok jadi ODGJ? Sudah jual aset, kemudian daftar, karena berharap lebih. Ya, yang lain ada yang bisa menerangkan lebih detail nggak? Kenapa kok jadi ODGJ? Kecewa, ya. Apalagi karena keinginannya tidak tercapai. Ada yang bisa jawab lagi ya? Yang lain, yang lebih spesifik daripada itu. Kenapa kok jadi ODGJ? Ya. Nah, kecewa juga pasti. Keinginannya tidak tercapai memang iya. Tapi coba tolong lebih spesifik, kenapa kok kemudian jadi ODGJ? Cinta dunia. Nah, ini yang lebih spesifik lagi nih, cinta dunia ya. Menganggap penting dunia atau cinta dunia, betul. Kan tadi kita telah bahas di awal tadi, yang pertama dunia itu laibun teman-teman ya. Laibun. Laibun itu berarti apa tadi? Tidak serius, tidak penting, dan candu. Wah, sudah tidak serius, sudah tidak penting, candu lagi. Wah, keren ya gak dunia itu? Keren dalam posisi menyesatkan manusia, teman-teman. Wis tidak serius, wis tidak penting, candu lagi. Wah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian kenapa kok kemudian menyebabkan sebuah menyebabkan sebuah gejolak jiwa yang sangat akut sehingga dia tidak bisa menahan lagi gejolak jiwa itu, jadi ODGJ. Karena dia kehilangan sesuatu yang sangat dia anggap penting atau sangat dia cintai yang sifatnya duniawi. Betul nggak? Padahal saya mau tanya teman-teman, taruhlah orang yang tadi itu jual karangan senilai 2 miliar taruhlah ya, buat magang DPR nggak jadi, ketipu misalnya, rakyatnya sudah dikasih 200.000 per kepala, ternyata nggak nyoblos dia. Saya mau tanya teman-teman, 2 miliar yang dia jual itu, tanah yang dia jual sebanyak 2 miliar sehingga akhirnya ketipu itu, jika dibandingkan dengan 2 matanya, itu lebih mahal yang mana teman-teman? Jika dibandingkan dengan 2 telinganya, lebih mahal mana? Jika dibandingkan dengan mulutnya yang bisa makan, ya lebih mahal matanya kan, lebih mahal telinganya kan. Saya mau tanya, terus kenapa kok dia itu masih punya mata yang bisa melihat, masih punya telinga yang bisa yang bisa mendengar, masih punya mulut yang bisa makan, tapi gara-gara kehilangan 2 miliar ODGJ teman-teman? Apakah kemudian dia itu tidak menganggap dirinya penting? Berarti yang penting dunia. Itu secara tidak langsung dia memiliki alam bawah sadar 2 miliar itu lebih penting daripada dirinya. Masuk akal nggak teman-teman? Coba. Nah, termasuk kita ini yang memiliki kecemasan, ketakutan, ya, terus kemudian dan lain sebagainya, itu adalah perasaan-perasaan yang sebenarnya dalam tanda kutip ya, itu tidak masuk akal secara logika. Karena apa? Kita menyemaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicemaskan. Ya, seperti kemarin kita bahas ya.
apa tadi, misalnya ada orang sehat walafiat, ya toh, tidak punya riwayat sakit yang parah, dengar tetangganya meninggal dunia, terus kemudian takutnya setengah mati, kan tidak masuk akal, ya enggak? Nah, itulah ketika dunia itu sudah ada di dalam hati, ya. Nah, sifat-sifat dunia ini harus kita pelajari, teman-teman, agar jangan sampai nanti kita ketipu dengan dunia ini tadi, ya. Yuk kita ulangi satu-satu. Sifat dunia yang pertama apa? Laibun, ya laibun yang memiliki 3 kriteria, yaitu tidak serius, tidak penting, dan melalaikan. Yang kedua apa? Lahun. Lahunnya apa tadi, teman-teman? Tidak sadar utuh sehingga menyebabkan kerugian. Yang ketiga, zinatun, keindahan. Keindahan ada 7 yang kemarin kita bahas, ya. Kemudian yang keempat, tafahurum bainakum, bermegah-megahan di antara kita, ya. Rumah itu lantainya dari keramik itu sudah cukup, bisa bersih, tapi harus marmer, teman-teman, ya gak? Mobil itu Avanza 120 juta cukup, ya, tapi harus Hummer 1,4 M, teman-teman. Itu ya, itu namanya watafahurum bainakum, watakatsurum fil amwal, dan perbanyak-banyak dalam harta. Punya kendaraan satu keluarga, satu mobil itu cukup, teman-teman. Tapi harus 4, ya enggak? Suami 1, istri 1, anak pertama 1, anak kedua 1. Itu namanya watakatsurum fil amwal. Wal aulad. Aulad itu kita selentrehkan anak-anak biologis maupun anak-anak ideologis, ya. Maka banyak orang yang mencari banyak-banyakan apa tadi? Banyak-banyakan anak. Tujuannya untuk apa? Ya untuk sebuah misi atau visi tertentu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan pada malam hari ini, ya. Kita sebagai orang yang hidup di dunia ini, yang insya Allah tidak akan lama lagi, teman-teman lebih senang mana saya menyampaikan 2 kalimat ini? Kita hidup yang insya Allah masih lama, gitu. Atau yang kedua, kita hidup yang insya Allah tidak akan lama lagi. Lebih suka kalimat yang mana? Ustadz medeni, wahai orang medeni, ini kenyataan, ya. Ini 2 kalimat yang sebenarnya sama, ya, tidak berbeda. Yang kedua, ya, sekali lagi, kalimat yang pertama, ya, kita ini yang hidup insya Allah masih lama. Yang kedua, kita ini insya Allah hidup tidak lama lagi. Mending saya mengucapkan kalimat yang mana, teman-teman? Kalau kita dengar, ingin dengar yang mana? Kita hidup insya Allah masih lama lagi, atau kita hidup insya Allah tidak lama lagi? Pilih yang mana? Yang kedua, ya, ini ada yang menjawab yang kedua, tidak lama lagi, ya. Nah, kalau kita pas ulang tahun itu selamat panjang umur, gitu, ya. Didoakan panjang umur dan sejahtera. Itu kalimat itu di satu sisi terlihat enak didengar, tapi di lain sisi menjebak, teman-teman. Karena dalam lagu itu, dalam kalimat-kalimat itu tidak ada hubungannya dengan panjang umur dan keberkahan, ya enggak? Berapa banyak orang yang seumur hidupnya menggali, mencari dunia, setelah dunia didapat tidak lain hanya untuk kemudian ditinggal mati. Banyak enggak, teman-teman? Baik, sekarang satu PR saja buat kita. Dikerjakan sekarang, ya, untuk kemudian jadi PR-nya masing-masing. Kira-kira, teman-teman, kita siap untuk mati itu kapan? Ini sering saya tanyakan ke santri-santri, ya. Program kematian namanya. Apa namanya? Puncak dari kehidupan. Program puncak dari kehidupan. Kan setiap program itu kan harus ada puncaknya, betul nggak? Setiap game harus ada overnya. Setiap gunung harus ada puncaknya, betul nggak?
setiap laut harus ada tepinya. Ya. Nah, maka kehidupan kita ada puncaknya. Apa puncak kehidupan di dunia ini, teman-teman? Jadi presiden? Bukan. Pak Jokowi jadi presiden sekarang sudah enggak lagi, berarti kan presiden bukan puncak. Apa puncak dari kehidupan, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Apa puncak dari kehidupan? Ingat, setiap gunung harus ada puncaknya, setiap game harus ada overnya, setiap laut harus ada ujungnya. Ya. Setiap wilayah harus ada batasnya. Maka puncak dari kehidupan apa, teman-teman? Ya, puncak dari kehidupan itu adalah kematian, teman-teman. Hidup itu harus punya rancangan, teman-teman. Meskipun pada akhirnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Pernah nggak kita berpikir puncak dari kehidupan kita itu kita rancang kapan? Merancang kan boleh, maksudnya siap untuk menghadapi itu kapan gitu. Kan kita sering ya, saya kira-kira nanti siap nikah umur sekian gitu kan. Saya kira-kira nanti siap bangun rumah setelah umur sekian. Saya kira-kira nanti siap pensiun umur sekian. Saya kira-kira nanti siap punya anak umur sekian. Kan gitu, teman-teman. Pernah nggak kita masukkan dalam list gitu? Kira-kira nanti saya siap mati umur sekian. Nah, malam hari ini teman-teman, yuk kita mau nggak mau ikuti pola ini ya. Bawa catatan semua tuh. Kita targetkan, teman-teman, puncak dari kehidupan kita itu kapan? Maksudnya siap untuk meninggal itu kapan? Sehingga nanti kita terukur hidupnya, nggak cuman soal ngegas tentang kehidupan, soal mendapatkan. Karena kita harus berpikir tentang soal mendapatkan dan mempersiapkan. Ingat, mendapatkan dan mempersiapkan itu soal yang berbeda. Jangan-jangan nanti umurnya habis hanya untuk mendapatkan. Setelah didapat belum sempat untuk mempersiapkan. Gitu ya. Mau kerjakan sekarang atau untuk PR nih? Kalau untuk PR materinya lanjut. Ya, kira-kira umur berapa dan berapa tahun lagi? Ya. Kan tadi sudah ada yang mewakili ya. Insya Allah hidup kita tidak lama lagi. Atau bahkan sangat sebentar lagi jika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Teman-teman, yuk kita jadi orang baik. Yuk jadi orang yang Allah inginkan. Yuk jadi orang takwa. Paling pol mungkin sampai umur 70. Ya. Atau kalau lebih tidak banyak. Atau mungkin hanya sekedar 60. Maka setelah itu yuk kita panen dari hasil amal kita di akhirat. Maka ketika kita membicarakan ini, teman-teman, tidak akan banyak kemudian porsi jiwa dan pikiran kita yang berfokus kepada penyakit. Ya enggak? Mengecil itu sakitnya, teman-teman, ya enggak? Mengecil karena ada perkara yang jauh lebih besar daripada itu. Ya enggak? Ilustrasinya kalau orang itu misalnya main ke sungai dapat berlian satu main ke sungai dapat berlian satu tutup pensil, satu tutup pulpen ini. Besar enggak, teman-teman? Ya, besar banget kan buat rebutan. Wah, ini berlian besar sekali, satu tutup pulpen gitu ya. Nah, ternyata nanti main-main ke sungai yang lebih hilir lagi gitu ya. Ternyata di situ ada banyak lagi berlian yang gedenya satu gelas-gelas ini, teman. Saya mau tanya, berlian yang tadinya setutup pulpen ini menjadi kecil nggak? Menjadi kecil kan? Maka ketika kita membahas tentang dunia dan hubungannya dengan akhirat, seluruh masalah yang ada di dunia ini jadi kecil, teman-teman. Seluruh pencapaian yang sifatnya dunia pun juga sifatnya kecil, maka tidak ada sombong-sombongnya dan tidak ada penderitaan yang berkepanjangan. Nah, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman, pada malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ruqyah? Ustadz Aufa mungkin bisa dipersiapkan.
ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke ruqyah? Pak Tri, bagaimana kabar hari ini? Baik, saya kira cukupkan sekian materi ini. Kita lanjut ruqyah Ustaz Aufa. Mungkin bisa kita lanjutkan selama setengah jam kurang lebih. Monggo waktu dan tempat.